Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra Yanis, Prodi Manajemen semester 3, ingin membawakan materi tentang blog. Apa bedanya blog dengan blogger? Pengertian blog sendiri adalah weblog, yang berarti tempat untuk menyimpan log, informasi di website yang dilakukan oleh seorang blogger. Apa itu blogger? Blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengelola blog, membagikan pandangan serta perspektif kepada audiens untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Mengelola atau membuat template web. Website yang baik adalah website yang konsisten. Konsisten di sini berarti memiliki bentuk, layout, dan navigasi yang sama antar satu halaman dengan halaman lainnya. Oleh karena itu, jika kita membuat suatu website, kita harus mempersiapkan sebuah template. Jika tidak menggunakan template, akan kesulitan dalam memanage web, apalagi jika jumlah halaman yang dibuat cukup banyak. Dengan menggunakan template, maka membuat halaman lainnya tidak menjadi masalah. Sebanyak apapun halaman yang dibuat nanti, kita hanya tinggal berpatokan pada template yang sudah dibuat tadi. Jika ada bagian yang salah, kita hanya perlu mengubah template saja dan halaman lainnya otomatis akan mengikuti template yang kita buat tadi. Jika kita menggunakan template, biasanya ada bagian tertentu pada website yang harus selalu sama, misalnya logo dan navigasi. Bagian ini nantinya dibuat agar tidak bisa diedit. Ada juga bagian yang harus bisa diedit, misalnya isi website. Apa kegunaan widget? Widget adalah salah satu fitur bawaan dari Android. Fitur ini merupakan fitur andalan Android untuk mempermudah para pengguna Android memaksimalkan penggunaan perangkat mereka. Dengan widget, maka pengguna tidak harus selalu masuk ke menu dan menggeser-geser layar hanya untuk menemukan aplikasi yang mereka inginkan. Menu-menu di Blogger. Untuk menjadi profesional, sekalipun seorang pemula di dunia blogger, kita perlu memahami menu-menu di Blogger berikut ini. Yang pertama ada postingan. Menu postingan ini berfungsi untuk mempublikasikan sebuah postingan. Jika kamu ingin memposting sesuatu, kamu tinggal klik pada menu ini. Sebelum memposting sebuah tulisan, kamu bisa melakukan proses editing terlebih dahulu. Kamu juga bisa melihat apa saja yang pernah kamu posting atau riwayat postinganmu. Yang kedua ada statistik. Halaman ini merupakan halaman ikhtisar yang melalui menu ini kamu bisa melihat secara ringkas halaman statistik lengkap dari blog kamu yang berupa jumlah kunjungan, jumlah postingan, lalu lintas blog, penayangan, serta jumlah komentar dan pengikut. Yang ketiga ada komentar. Menu komentar ini pastinya berfungsi untuk menuliskan komentar pada blog kamu. Keempat, kampanye. Menu ini berfungsi untuk mempromosikan blog kamu, yang tentunya kamu harus membayar untuk setiap promosinya. Yang kelima, laman. Laman ini berfungsi untuk menghapus dan membuat halaman statis. Pada menu laman ini juga terdapat menu tentang, kontak, peta situs, privasi, dan aturan. Keenam, tata letak. Menu tata letak ini berfungsi untuk mengatur tata letak dari suatu blog. Kamu bisa mengatur dan memasang widget blogspot menarik dan populer seperti halnya widget artikel populer, widget pengikut, recent post. Yang ketujuh, tema atau template. Menu ini sesuai dengan namanya, yaitu tema, yang berfungsi sebagai tempat untuk mengganti tema dari suatu blog. Kamu bisa mengganti template blog kamu. Melalui menu ini, kreasikanlah sesuai keinginan kita. Yang kedelapan ada setelan. Setelan ini seperti menu-menu setelan pada umumnya, yaitu berfungsi sebagai setelan atau pengaturan blog. Menu ini berfungsi untuk mengganti judul blog, mengganti alamat webnya, serta mengatur jumlah postingan yang tampil di homepage atau bahasa dari blog kamu. Berikut ada cara posting artikel. Yang pertama, login ke dashboard admin website dengan mengunjungi tautan. Yang kedua, masukkan username dan password kamu. 3. Pilih menu post, kemudian klik add new. Keempat, akan tampil halaman post editor yang berfungsi untuk menulis artikel. Yang kelima,
Untuk membuat artikel secara utuh, pertama-tama kita bisa menulis judul artikel, kemudian menulis bagian isi artikel di bagian body atau kolom yang paling besar. Yang keenam, jika sudah, langkah selanjutnya adalah mengupload gambar. Yang ketujuh, cari gambar yang diinginkan, kemudian klik select file. 8. Jika proses upload selesai, kita bisa klik tombol set feature image. 9. Selanjutnya, kita bisa mengatur kategori artikel dengan menceklis kata artikel di kolom sebelah kanan. Yang terakhir, jika semua bagian sudah diatur, tinggal klik publish untuk menerbitkan artikel. Cara membuat halaman statis. Langkah pertama yang harus kamu lakukan yaitu masuk pada blog kamu. Kemudian, pilihlah menu laman di sebelah kiri layar, lalu pilih laman baru. Kamu juga bisa memilih laman lainnya yang telah kamu buat sebelumnya. Ketiga, setelah membuka laman tersebut, isilah artikel atau apapun yang ingin kamu tampilkan. Lakukan seperti saat kamu ingin memposting sesuatu seperti biasanya. Yang terakhir, klik simpan. Jumlah halaman statis dalam sebuah blog tidak dibatasi. Semua bergantung pada kebutuhan kamu. Jika kamu membutuhkan dan ingin membuatnya, maka kamu bisa membuat sebanyak apapun yang kamu inginkan, entah itu 10 atau berapapun halaman statis tersebut. Dan terkadang halaman statis di blog kamu itu bisa saja tidak ditampilkan secara otomatis oleh sebuah blogger. Jadi yang perlu kamu lakukan yaitu melakukan penyetingan untuk menampilkannya. Cara penyetingannya pun gampang, yaitu melalui setting widget Blogspot. Yang pertama, pilih tata letak, lalu pilih tambah gadget. Tentukan juga di bagian mana Anda ingin halaman statis tersebut letaknya. 2. Kemudian muncul pop-up, lalu scroll ke bawah untuk mencari menu halaman. Yang ketiga, selanjutnya tentukan judul menunya, lalu pilih page statis mana yang ingin Anda tampilkan. Terakhir, klik simpan agar settingan Anda tersebut tersimpan dan tidak hilang. Dan jangan lupa cek hasilnya dengan mengunjungi web kamu atau di refresh.